kita akan bahas materi terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Dalam hal ini, bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkahnya bagaimana data nilai ulangan matematika dari 30 siswa. Nah, data tersebut ingin disajikan dalam bentuk tabel. Nah, langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi, pertama kita urutkan dulu datum terkecil sampai dengan datum terbesar. Nah, sepertinya datanya sudah terurut dari datum terkecil 71 sampai terbesar 98. Langkah kedua, menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Stargers. Apa itu aturan Stargers? Ada rumusnya ya. Jadi sini banyak kelas biasa tuliskan K, di mana rumusnya K ini adalah 1 ditambah 3,3 log N. Inilah yang dimaksud dengan aturan Stargers. Di sini ada N. N itu adalah banyaknya data. Kita ini ada berapa banyaknya? 30. Berarti ini N-nya sama dengan 30. Berarti untuk mencari banyaknya kelasnya, berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Log 30 cari dulu, hasilnya itu kalikan 3,3, hasilnya tambah 1 sama dengan 5,87 dibulatkan menjadi 6. Langkah selanjutnya adalah menentukan jangkauan atau J. J sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Misalkan datum ini saya simbolkan sebagai X ya, X. Jadi X max dikurangi X min sama dengan 98 dikurangi 71 sama dengan 27. Langkah keempat, mencari panjang kelas atau P dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, dan jangkauannya 27 dibagi dengan 6 sama dengan 4,5 atau dibulatkan jadi 5. Setelah itu baru kita tentukan interval kelas. Bagaimana cara menentukan interval kelas? Perhatikan. Nah, di sini kalian penting mengetahui ada istilah apa itu batas bawah. Batas bawah di sini adalah datum terkecil. Tidak lain adalah 71. Sedangkan batas atas itu adalah batas bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Adalah 71 ditambah 4. Karena kan P-nya kan 5 dikurangi 1. Berarti sama dengan 75. Paham? Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pada kelas pertama interval kelasnya itu dari 71 sampai 75. Kelas kedua caranya dari sini lagi lihat. Ya. Jadi batasnya ini 75 ya. Kemudian dimulai dari 75 tambah 1. Berarti 76 sampai dengan batas bawahnya lagi si 76 ditambah dengan 4, selalu bertambah 4 ya. Tinggal ditulis 76 sampai dengan 80. Sekali lagi, cara menentukan batas bawahnya itu diambil dari datum terkecil. Ini. Cara menentukan batas atasnya, datum terkecil tadi ditambahkan dengan 4 atau panjang kelas dikurang 1 sehingga dapat 75. Menentukan interval kelas kedua, caranya sama, berarti startnya lagi dengan ini batas atas ya, batas atas ditambah 1. Jadi batas bawahnya di sini nanti saya tulis saja ya. Ini interval kelas pertama ini ya. Untuk kelas yang kedua, tentukan lagi batas bawahnya. Batas atasnya juga. Tapi tadi kan sudah tahu caranya, jadi nanti tidak usah ditulis ininya. Batas bawahnya itu adalah kita ambil dari di atas.
Ya, batas atas ini tambah 1. Ya. Oke, batas atasnya tambah 1, berarti 76. Sedangkan batas atasnya ini sama tadi. Batas yang di sini tadi yang 7 apa namanya? 76 ditambah 4. Lanjut. Sekarang kalau sudah tahu cara menentukan interval kelasnya, maka sudah bisa dibuatkan tabelnya. Ya, cara membuat tabelnya langsung saja ya dipakai garis. Jadi yang pertama itu nama tabelnya itu adalah nilai. Kan di situ berbicara masalah nilai. Nilai interval nilai ya. Jadi nilai. Kemudian karena di sini nilai ini ada yang sama ataukah ada yang berada di interval yang sama, maka di sini perlu ada judul tabelnya frekuensi. Frekuensi sini adalah banyaknya anak yang memperoleh nilai di rentang itu atau di interval itu. Dari kita buat tabelnya ya. Untuk kelas pertama, interval kelasnya itu adalah 71 sampai 75. Nah, kita lihat yang berada pada interval ini ada berapa anak atau ada berapa siswa. Lanjut kelas yang kedua, intervalnya 76 sampai 80. Ingat ya, ini maksudnya tadi yang 5 ini panjang kelasnya, cara menghitungnya contohnya 76. Hitung 76-nya, dihitung batas bawahnya. Batas bawah, batas atas 76, berturut-turut 77, 78, 79, 80. Ada 5 itu yang masuk dengan panjang kelas. Iya, itulah gunanya kita mengurutkan, gampang dilihat menghitungnya nanti banyaknya anak atau frekuensi. Kelas ketiga intervalnya 81 sampai 85. Intinya menghitung pakai jari-jari saja. 81, 82, 83, 84, 85. Oke, mulai 81 masuk 1. Ini masuk 2, masuk 3, masuk masih ada 5 frekuensinya. Kemudian 8 berapa lagi? 86 sampai 90. Yang mana 86 sampai 90? Ini 1, 1, 1 bagi 3 masuk. Ini Masuk. 90 ya? Iya, Pak. Lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 sampai 95. Mana masuk? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 96 sampai 100. Bapak lebih. 96 100 ya? Iya, Pak. Yang mana itu? 2, 97, 98. Jumlah harus jumlahnya sama dengan ini. Jumlahnya ada 30. 9. 8, 13, 21 tambah 9, 30. Nah, di sini perlunya ketelitian juga ya membuat tabel ya. Siapa tahu misalnya tabelnya ini ada ada datum tidak terwakilkan di sini. Hati-hati membuat interval. Misalnya, bisa enggak ada pertanyaan, Pak, bisa enggak membuat tabelnya intervalnya berbeda tidak seperti ini? Bisa. Bisa saja tidak jadi tabelnya ini bisa saja tidak sesuai interval yang kita buat. Yang penting ter-backup semua nilai-nilai yang ada ini. Coba kalau saya bilang, bisa enggak saya membuat kelas pertama itu startnya 72? 72 misalnya sampai dengan 76. Bisa enggak? Bisa? Jadi 72. Bisa enggak saya mulai dari ini kelas pertama saya mulai intervalnya 72 sampai 76? Bisa? Tidak bisa, karena ada satu datum tidak terambil. Itu satu. Bisa enggak saya ambil startnya 70 sampai misalnya 74? Tidak bisa. Nah, bisa enggak 70 sampai 74? Tidak bisa.
enggak? Bisa. Yang penting nanti di kelas terakhir itu tetap ada 98 di dalamnya. Coba kita buat contoh yang lain 70 coba. Kalau 70 dengan panjang kelasnya sama 5, 70, 71, 72, 74 kan 5 juga kan? Berarti di sini 75, 79, 80, 89. Apakah banyaknya kelas ada 6 juga? Iya. Apa panjangnya 5 juga? Iya. Ya, bisa juga ini. Ya, intinya terwakilkan apa namanya? Ini kan 98 kan masih ada di sini dia. Paham saya? Jadi sebenarnya membuat tabel itu relatif tidak mesti harus satu saja, tergantung menginterpretasikan dia. Jadi bukan satu-satunya saja ini yang model seperti ini, interval yang bisa seperti ini. Tapi mungkin nanti berbeda interval berbeda frekuensinya, tapi jumlahnya tetap 30. Coba kita lihat ini. Berapa 70 sampai 74? Ada 4. Oke, sama, kebetulan sama. Saja sama. 75 sampai 79. 3. Masih enggak? 3. Masih di kan? Masuk. 1, 2, 3. Di sini 4 tadi. 88 4. 1, 2, 3, 4 ada 5. Di sini ada 5 sama kebetulan. 85, 89. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. 90, 94. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. 3. Oh iya. Berarti berapa? 95 berarti ada 3 di sini 2. Jumlahnya apa 30? 30. Jadi boleh tabel yang ini boleh nih. Tapi nggak usah dua-duanya ya, satu saja. Ya, intinya memenuhi langkah ini dan ini. Mau intervalnya standar ini berapa? Dan yang pertama ya memenuhi ini, dan yang kedua semua data ini terwakilkan semua di dalam ini tabel ini. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlupakan. Paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah setiap interval kelas ini panjang kelasnya sama? Sama. Harus sama. Kita tanya dulu, apakah setiap interval kelas ini panjangnya harus sama? Harus. Ya, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi.